Kalau kita mengikrarkan diri kita sebagai orang yang bertauhid, maka kita harus mengenal apa itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat iman. Kalimat tauhid adalah kalimat yang menjadikan kita beriman. Kalimat tauhid adalah kalimat rukun Islam yang pertama. Jelas ya ibu-ibu ya? Makanya ibu tolong diperhatikan nih. Didengarkan, diperhatikan, biar benar-benar ketika kita pulang ke rumah, benar-benar dapat di ilmu. Jangan sampai kita datang ke sini, nggak mendengarkan, akhirnya kita nggak dapat itu ilmu. Berisik Ustadz, ada anak-anak, suara anak-anak, nggak apa-apa, konsentrasi aja sama kita, sama pengajiannya ya. Kalau anak-anak jangan dimarahin, konsentrasi aja pengajian ke kita. Kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat yang mana Allah menjadikan langit dan bumi. Kalimat tauhid adalah kalimat ikrar yang mengatakan hanya Allah satu-satunya zat yang kita sembah. Kalimat tauhid adalah kalimat yang menyelamatkan kita nanti di yaumul akhirah. Kalimat tauhid adalah kalimat yang menjadi kunci kita masuk surga. Kelihatannya kalimat tauhid itu kalimat yang biasa saja. Namun kalau kita hayati, kita pelajari, kita rasakan, kita amalkan, kita zikirkan, maka kalimat tauhid ini adalah seutama-utama zikir. Seutama-utama zikir. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir ibu. Maka jangan sampai menganggap zikir la ilaha illallah itu zikir biasa. Sebab la ilaha illallah Allah menciptakan bumi. Sebab la ilaha illallah Allah menciptakan langit. Sebab la ilaha illallah Allah menciptakan surga. Sebab la ilaha illallah Allah menciptakan neraka. Karena la ilaha illallah membedakan antara orang yang masuk surga maupun orang yang masuk neraka. Itu kalimat tauhid, Bu. Dan itu adalah ikrar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dibandingkan dengan langit, bumi serta isinya, maka kata Allah akan lebih berat kalimat tauhid yang diucapkan dengan ikhlas. Ibu-ibu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu kali ibu mengucapkan kalimat itu, didengarkan ibu-ibu, satu kali ibu mengucapkan kalimat itu dengan ikhlas, mengagungkan Allah, itu lebih berat dibandingkan bumi serta isinya. Oh, ini hadis ini Bu, yang mengucapkan itu. Suatu saat Nabiullah Musa bertanya kepada Allah. Nabiullah Musa itu kan bisa langsung berdialog dengan Allah, makanya disebut kalimullah. Ya Rabb, ajarkan saya amalan yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, yang amalan itu bisa mendekatkan diri saya kepadamu. Wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah.
Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dasar Nabiullah Musa itu juga manusia seperti kita. Kita kalau diajarin sesuatu hal yang umum itu kan kelihatannya Allah itu mah biasa saja. Begitu ya Bu ya. Ibu-ibu biasanya makan nasi, kemudian bertamu, apa suguhannya? Ya makan-makan, Allah makan mah biasa saja. Padahal kalau seumpamanya nggak ada nasinya, kita tidak bisa kenyang. Nabiullah Musa mempunyai sifat manusia yang seperti kita. Ketika diajarin oleh Allah, Nabiullah Musa mengatakan, itu kan kalimat yang biasa diucapkan orang-orang ya Allah. Itu mah ucapan yang biasa diucapkan orang-orang bojong. Itu mah ucapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang perumahan. Apa kata Allah pada saat Nabiullah Musa mengatakan demikian, ibu-ibu? Wahai Musa, apabila ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah ditaruh dalam satu timbangan, kemudian bumi serta isinya. Isinya bumi itu apa, Bu? Ya kita. Kita bertempat di bumi apa di langit? Di bumi. Kita mempunyai emas. Kalau enggak emas yang beneran, ya juga emasnya anak-anak. Bapaknya anak-anak kan emas namanya. Kita mempunyai rumah, kita mempunyai mobil, belum yang kaya-kaya miliarder, duitnya triliunan, emasnya kintalan. Ya kan Bu, rumahnya sangat banyak. Itu loh Bu, semua isi dunia ini belum ibu-ibunya. Kemudian ditambah langit serta isinya, dibandingkan la ilaha illallah masih berat la ilaha illallah. Dan itu adalah sebaik-baik zikir, kata Rasulullah. Afdhalu zikri la ilaha illallah. Ucapkan itu, Bu. Kalau mau masuk surga, karena itu kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ibu belum masuk surga sudah punya kuncinya. Amalkan itu. Amalkan itu. Bahkan kalau ada orang yang meninggal dengan ucapan la ilaha illallah, dijamin oleh Allah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi tidak mudah, Ibu, kalau tidak dibiasakan. Ada orang biasanya ngomongnya cecak, kaget langsung ngomong cecak. Ada orang biasanya latanya ngomong kuda, kaget pasti ngomong kuda. Belum kalau kotor apa kata-kata yang jorok yang lain. Kalau kuda cecak mungkin masih orang yang nggak terlalu negatif lah. Tapi kalau kotoran yang jorok-jorok, yang biasanya didatengin malaikat dalam kondisi menyeramkan, datang ketakutan, kaget, apa yang diucapkan? Yang diucapkan adalah sesuatu yang biasa keluar dari mulutnya. Kalau mulutnya biasa ngomong kuda, ya kuda itu hanya sebatas contoh saya saja yang kecil. Karena ada yang lebih gak enak lagi. Ya kan Bu ya? Cecak itu adalah hanya sebatas ungkapan perkataan yang kecil saja. Karena ada yang lebih kotor lagi. Datang malaikat dalam kondisi menyeramkan di hadapan kita. Kita kaget. Itulah yang keluar. Maka kalau kita membiasakan kalimat dzikir tersebut,
kita akan biasa mengucapkannya. Dan orang disebut cinta kalau biasa menyebut orang yang dicintai. Kalau kita mengaku mencintai Allah, maka kita akan menyebut Allah. Dan saat kita menyebut Allah, mengucapkan dengan zikir, pikiran, hati, maka pada saat itu juga Allah mengingat kita. Jadi kalau kita mau disebut, mau diingat oleh Allah, maka kita harus banyak-banyak mengingat Allah. Kalau kita mau ingin diprioritaskan Allah, maka harus banyak-banyak mengingat Allah. Banyak-banyaklah berzikir. Tujuan kita adalah Allah, Bu. Mau kita bagaimanapun juga, ujung dari tujuan kita adalah Allah. Berarti hidup di dunia ini hakikatnya adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, kalau dibilang menuju kepada Allah kan akhirnya kita meninggal. Iya. Sebelum kita meninggal yang sebenarnya, maka kita harus, nih Bu, maka kita harus menegaskan bahwasanya kita adalah orang-orang yang harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita renungkan doa iftitah kita. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terusnya apa, Bu? Inni wajjahtu wajhiya. Saya ya Allah, wajah saya ya Allah menghadap kepada Zat yang mulia. Lilladzi fataras samawati wal ardh, yang sudah menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dengan lurus, musliman dan berserah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan orang-orang yang menyekutukan Allah. Berarti tujuan kita lurus Allah. Ketika kita sudah mengikrarkan diri bahwasanya tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah pertama mengenal Allah, bahwasanya Allah adalah tujuan kita. Bagaimana dengan orang kafir, Ustadz? Semuanya menuju Allah. Mau muslim, mau kafir menuju Allah. Tetapi menujunya di tempat yang mana dia menuju. Kalau orang muslim, orang mukmin menuju kepada Allah, ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Kalau orang kafir menuju kepada Allah, dihinakan oleh Allah di tempat neraka. Karena surga dan neraka adalah milik Allah. Dengan la ilaha illallah Allah menciptakan surga. Dengan la ilaha illallah Allah membedakan mana yang layak mendapatkan surga dan mana yang layak masuk ke dalam neraka. Maka dalam konsep Al-Quran kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu artinya tahu kan? Paham? Inna, sesungguhnya kita nih Bu, semuanya kita. Lillahi, milik Allah. Semuanya kita milik Allah. Mau diri kita, mau orang lain. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Bumi ini milik Allah. Langit milik Allah. Surga milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, kita.
Ilaihi, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Kita kenal kepada Allah. Dialah yang kita tuju dan dialah yang akan sebagai tempat untuk kembali kita semuanya. Jadi kalau kita itu berbicara dengan kita sendiri, Bu, kalau kita mau merenung kepada diri kita sendiri, Bu, ternyata diri kita pun bukan milik kita. Siapa yang mengaku bahwasanya diri kita milik kita, Bu? Siapa yang berani mengatakan bahwasanya kita itu milik kita? Mau kita rela, mau tidak rela, mau kita suka, mau tidak suka, semua yang bernyawa akan kembali kepada Allah. Akhirnya kita sadar bahwasanya kita lemah. Allah lah yang maha kuasa. Ini makna la ilaha illallah, Bu. Makanya malah la ilaha illallah sangat luas sekali. Dia yang kita tuju, dia yang kita ibadahi, dia tempat kembali kita, dia yang menguasai kita, dia yang menggenggam jiwa kita. Dia adalah maha segala-galanya. Maka jangan sekali-kali kita mempunyai sifat sombong di dalam diri kita. Siapapun kita, mau kita tua, mau kita muda, mau kita cantik maupun tidak cantik, maupun kita tampan atau tidak tampan, kaya atau tidak kaya, pangkat atau tidak pangkat, kalau Allah menghendaki kembali, maka yang bersangkutan tidak akan bisa menolaknya. Pernah dengar nggak, Bu? Ada orang kaya raya didatengin malaikat Israel. Karena dia kaya, malaikatnya disogok, disuap. Oh, jangan mati sekarang, malaikat, nih duit saya banyak. Pernah dengar kasus yang demikian? Pernah dengar nggak, Bu? Kayaknya ragu-ragu nih ibu-ibu ini. Pernah dengar yang demikian? Bob Hasan kurang kaya gimana? Lim Sulyong kurang kaya bagaimana? Itu miliarder Amerika kurang kaya bagaimana? Ratusan ribu triliun dia punya. Tapi ketika Allah menghendaki, jangankan untuk nanti, 1 menit saja tidak akan bisa untuk digeser. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Tujuan kita adalah la ilaha illallah, mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Makanya Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ustadz, kalau suruh ibadah saja capek saya. Ibadah tidak harus yang ada ritualnya. Ketika kita melakukan aktivitas yang positif, kemudian kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bisa bernilai ibadah. Ibu-ibu masak untuk suami, untuk anak, itu ibadah. Ibu-ibu nganter anak-anak ke sekolah, itu ibadah. Ibu-ibu berkata baik terhadap tetangga, itu ibadah. Ibu-ibu bisa menjaga lisan, itu ibadah. Jadi segala aktivitas positif yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah bernilai ibadah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dialah Allah zat yang maha agung. Dialah Allah zat yang maha tinggi. Dialah Allah zat
yang menguasai jagat alam semesta ini. Dialah Allah zat yang memiliki semuanya. Dialah Allah tujuan kita. Dialah Allah zat satu-satunya yang menggenggam jiwa kita. Kita tidak berdaya terhadap diri kita. Maka kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid, Bu, kalimat tauhid. Jadi kalau kita berzikir kalimat itu resapi, Bu. Rasakan. Kenalkan diri kita kepada Allah. Kenalkan muka kita kepada Allah. Kenalkan tubuh kita kepada Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya, yang kuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah makhluk yang kotor, yang suci hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, kok kenapa saya dibilang kotor? Coba, Bu. Ibu-ibu cantik semuanya. Punya mata semuanya. Ketika bangun tidur, yang keluar dari mata apa, Bu? Belek. Belek kotor nggak? Kalau seumpamanya ibu saking cantiknya ibu, suami di samping, Mas ini belek saya indah banget, mau nggak Mas? Gitu. Mau nggak suami digituin? Nggak mau. Kenapa? Karena kotor. Ibu-ibu tidur, mimpi indah, tanpa sadar mulutnya menganga, keluar air. Namanya iler. Itu kotor atau bersih, Bu? Kotor. Kira-kira nih, saking cintanya suami ibu, mau nggak kalau semuanya dikasih iler? Karena kok kotor. Belum sampai dikasih, ibu nguap, di depannya ada suami. Kira-kira suami menutup muka atau malah mencium? Menutup muka. Kenapa, Bu? Karena bau. Kotor bukan, Bu? Kotor. Ini baru yang kelihatan nih, Bu. Baru yang kelihatan nih. Masuk ke dalam, Bu. Dalam perut. Ya, Bu. Belum nanti kalau keluar. Ya kan, Bu? Belum kalau jadi air, belum kalau jadi darah. Kita mengenal diri kita sendiri. Ternyata walaupun secantik apa kita, walaupun seganteng apa, sekaya apa, ternyata kita membungkus kotoran. Maka kita tidak berwenang untuk mengatakan diri kita bersih. Kita tidak berwenang mengatakan diri kita suci. Cukup jalanin beribadah kepada Allah, jangan menganggap diri kita suci. Karena Allah sudah tegaskan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan mengatakan diri kalian tuh bersih, suci. Karena Dia Allah mengetahui siapa hambanya yang bertakwa. Kalau kita merenung dalam segi itu saja, Bu, ternyata kita sebagai manusia membungkus banyak kotoran di dalam diri kita. Belum darah kita yang hitam kalau dibekam ibu. Belum kalau punya penyakit bisul bernanah. Ya enggak, Bu? Ternyata kita banyak kotoran-kotoran yang melekat. Belum nanti kalau seumpamanya sudah ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam liang lahat. Coba, pernah nggak yang melihat ketika ada, jangan manusia, bangkai tikus di atas plafon, seminggu saja itu sudah belatung, baunya sudah menyengat. Konon menurut orang-orang yang biasa menangani jenazah, manusia lebih dari itu, Bu. Kenapa begitu, Ustaz? Karena banyak makanan yang masuk ke dalam diri manusia.
Apa saja dimakan, Bu. Mau minuman yang bersoda diminum. Ya nggak, Bu? Mau yang manis diminum. Makanan apa saja yang ada ketika kita lihat nikmat kita makan semuanya, mau daging, mau apa dimakan oleh kita. Tapi kalau binatang satu jenis, kalau banyak pun nggak sampai beberapa jenis. Nggak pernah dengar nih, Bu. Saya mendengar harimau itu makan daun pepaya, nggak pernah dengar. Karena makannya satu jenis daging. Tapi kalau manusia, kalau rumput itu ketahuan diolah jadi enak, pasti itu akan diolah rumput. Karena belum ketemu aja. Mungkin suatu saat kita tidak tahu, Ibu. Sekarang inovasi makanan sangat banyak sekali, apapun diinovasiin. Bahkan kelihatannya yang nggak bisa dimakan, dimakan sekarang. Itulah manusia. Ketika masuk liang lahat, sebelum menjadi tulang belulang, akan dijadikan santapan cacing-cacing. Saya mah nggak mau begitu, Ustaz. Maunya mah utuh, maunya mah begitu, semuanya juga begitu, Ibu. Bagaimana caranya? Apakah bisa, Ustaz? Bisa. Apa, Ustaz? Yang pertama, hafal Quran. Hafal Quran. Hafal Quran bukan semacam sekarang ini dipentaskan, kemudian dipuji-puji di Facebook. Di Jawa Timur tuh banyak orang hafal Quran yang kerjaannya, Bu, apa? Jual ayam. Kiai-kiai saya dulu itu kalau hafal Quran itu kelihatannya nggak kelihatan, Bu. Tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang baru bisa baca Iqra aja ditampilin di TV. Dibuat, wah itu kan syiar, ya syiar. Tetapi di balik nilai syiar itu ada bisnis yang luar biasa. Ya enggak, Bu? Belum ditampilin, ya Allah, kasihan kadang-kadang. Kalau hafal ya dihafalkan, diamalkan sebaik mungkin. Itu yang akan menjaga. Jangan sampai nanti, enggak, ini nih, Bu nih. Jangan sampai nanti ketika di hadapan Allah ditanya oleh Allah, hampir masuk surga. Ini hadis qudsi. Hadisnya sanadnya sahih. Karena ibu-ibu itu kalau nggak dibilang sahih nggak mau. Padahal hadis itu kan banyak macamnya. Ada orang datang mau masuk surga. Sebab apa engkau mau masuk surga? Sebab saya belajar Al-Quran dan mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Diambil oleh malaikat, digiring, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, khawatirnya di sini nih, khawatirnya nih. Khawatirnya di sini. Hafal Quran, bisa, Bu? Bisa. Banyak kejadian orang yang hafal Quran yang jasadnya masih utuh, nggak usah dibalsem seperti pendeta-pendeta Buddha, dibalsem sampai dimasukin cecak, nggak usah. Hafal Quran, insya Allah. Apalagi Ustadz, berakhlakul karimah, perkataannya, sikapnya. Maka yang disebut ulama adalah seorang yang bisa menjadi karakter ulama itu sendiri. Bisa menampilkan kepribadian yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutur katanya, ucapannya yang menjadikan orang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, menjaga lidah, menjaga lisan. Di kampung saya dulu ada, udah meninggal hampir ya 17 tahun. Saya tanya apakah dia hafal Quran? Enggak. Dia cuma menjaga lisannya, tidak pernah ngomong. Kalau tidak diajak ngomong, tidak pernah memaki orang atau membicarakan kejelekan orang. Wah, hati-hati nih, Bu nih. Karena Rasulullah itu menegaskan nih, laisa minni
bukan termasuk golongan saya. Dzu hasadin, orang yang mempunyai hasad. Hasad ngerti Bu? Dengki, iri. Ada orang cantik, kok dia cantik saya tidak, hasud itu. Kalau hati kita kesel. Ada orang kaya, kita nggak terima, nah itu. Ya, bahasanya itu nggak suka ngelihat orang lain suka. Suka orang lain susah. Jadi nggak suka ngelihat orang senang. Senang melihat orang lain susah. Itu hasud. Kata Rasulullah, bukan golongan saya orang yang demikian. Waladzu namimatin, dan orang yang suka mengadu domba, memecah belah persatuan. Bukan golongan saya itu. Wala kahanatin, yang suka ke dukun. Wah, dukun ini lagi laris. Karena orang bojong, kalau bukan orang bojong ya, di mana saja itu kalau udah dagang pakai dukun, pakai santet-santetan. Nah, kita dihindari lah Bu, jangan menggunakan yang demikian. Kalau mau mengalir rezekinya, sholat duha, sholat tahajud ya Bu ya. Insya Allah ibu-ibu semua itu ahli tahajud, ahli duha semuanya. Allahumma amin gitu loh Bu. Kalau didoakan kayaknya kok didoakan aja ibu gak ikhlas, saya bilang gitu. Saya bingung nih. Diam saja. Apa menunjukkan karena belum melaksanakan atau sudah melaksanakan tapi malu memperlihatkan. Nah, ini yang bagus ini. Kalau belum melaksanakan amin, amin gitu Bu. Ya Bu ya. Bukan termasuk golongan saya. Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua, berakhlakul karimah, jalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak baca sholawat, banyak baca zikir. Salah satu ikhwan saya, teman saya yang ahli zikir, 11 tahun dimakamin di Jakarta, mau dipindah sama keluarganya. Bukan hafal Quran, ahli zikir saja, zikirnya kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau ibu-ibu siap baca la ilaha illallah minimal 100 kali setiap habis sholat, latihan dulu. Bisa ibu? Insya Allah. Syukur-syukur kalau setiap hari baca 1000 kali, insya Allah. Wafat Bu, 11 tahun yang lalu dipindah, jenazahnya masih utuh. Itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, semuanya kembali. Tinggal kembalinya bagaimana. Tadi sudah saya sebutkan, kita ini bukan punya kita. Kita adalah milik Allah. Nggak ada yang dibanggakan dalam diri kita. Nggak ada yang disombongkan dalam diri kita. Semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa menit Bu saya ngomong ini Bu? Sudah berapa menit Bu? 30 menit. Ibu-ibu masih kuat saya ngomong? Kalau saya ngomong lama loh Bu. Hah? Kuat ibu-ibu? Kuatnya ikhlas atau enggak? Ikhlas atau enggak Bu? Masih siap menampung semua yang akan saya sampaikan? Apa sudah dicukupkan sedikitnya aja biar masuk? Nah, kalau udah terserah itu bisa 50-50 nih. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ma'rifatullah, kita mengenal ya Bu ya, bahwasanya tujuan hidup kita adalah Allah. Tempat kembali kita adalah Allah. Orang kafir kembalinya kepada Allah, tinggal dia ditempatkan di mana? Karena ini semua milik Allah. Kalau orang muslim masuk surga, orang kafir masuk neraka. Neraka milik Allah. Semuanya milik Allah. Kita kembali kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita berlindung, tujuan kita. Allah satu, Allah tujuan kita. Kemudian
Ngembang akhirnya pemikiran kita. Ustaz, saya kepingin mengenal Allah lebih dekat. Allah itu ada di mana? Wah, pertanyaan yang ini lanji nih. Allah ada di mana? Ada di mana Ibu Allah? Ada di mana Ibu Allah? Hah? Ada di mana Allah? Harus sesuai dalil. Dalilnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan nebak-nebak. Ayo, ibu-ibu, Allah ada di mana? Ibu-ibu semua percaya dengan ayat Al-Quran? Saya tadi ngopi ya. Nggak dikopi ya? Nanti ibu-ibu dapat kopian dari masjid kali ya. Saya menghiburkan beberapa dalil. Yang Al-Quran tersebut jangan ditawil dan jangan diingkari. Artikan sebagaimana Allah memfirmankan. Tapi jangan sampai menyerupakan Allah. Nah, ini repot nanti kalau menyerupakan Allah. Allah ada di mana Ustaz? Aina Allah? Ada seorang jariyah ditanya, wahai jariyah, di mana Allah? Allah fis sama, Allah ada di langit. Oleh Rasulullah ditanya lagi, kamu tahu saya? Tahu. Siapa saya? Rasulullah, utusan Allah. Merdekakan dia. Satu poin. Allah di langit. Yakin ibu? Yakin enggak? Yakin. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Ibu yakin enggak? Yakin. Arsy dengan langit beda apa enggak? Beda dengan Bu. Beda enggak arsy dengan langit? Ini bumi. Langit sab 1, langit sab 2, langit sab 3, langit sab 4 sampai 7. Arsy, kemudian Sidratul Muntaha, puncak daripada puncak. Allah istawa di atas arsy. Loh, tadi mengatakan Allah di langit, sekarang Allah di arsy. Itulah yang disebutkan oleh Rasul hadis, dan itulah yang disebutkan oleh Allah. Paham ibu? Jadi kalau ibu mau ke langit, ketemu Allah. Kalau ibu ke arsy, ketemu Allah. Apakah mungkin Ustadz? Ya nggak tahu. Orang naik bulan aja baru beberapa negara yang bisa. Ya nggak Bu? Yakin ibu? Yakin nggak? Allah ada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha sama arsy beda nggak Ustadz? Beda. Perjalanan antara langit 1 dengan langit 2 itu makan ratusan tahun. Padahal umur kita cuma paling mentok 60 tahun. 60 tahun saja sudah nggak enak ya Bu ya. Jalan sudah sakit, ngelihat orang sudah remeng-remeng, paling mentok-mentok 75 tahun mau Bu? 75 tahun nggak mau? 80 tahun mau? Mau Ibu 80 tahun? Ibu ditawarin umur aja nggak ada yang ngucap amin. Umur orang masih antara 80 tahun. Padahal untuk mencapai langit pertama itu membutuhkan waktu ratusan tahun. Ratusan tahun Bu. Belum langit kedua, belum langit ketiga, belum langit keempat. Sampai arsy membutuhkan waktu ribuan tahun. Di mana itu hanya Allah yang tahu, kita yang tidak tahu. Allah ada di langit ketemu, Allah ada di arsy ketemu. Allah ada di Sidratul Muntaha, Rasulullah ketemu. Loh kok banyak tempat yang ditempatin Allah? Nanti akan saya jawab.
Di langit ketemu Allah, di arsy ketemu Allah, di Sidratul Muntaha ketemu Allah. Ustaz, tadi katanya perjalanan ratusan tahun, bagaimana saya bisa bertemu dengan Allah? Tenang Ibu, ternyata Allah menjawab ketika ditanya oleh hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada hambaku yang bertanya kepadaku, jawab, saya dekat. Ternyata jangan jauh-jauh ke langit, jangan jauh-jauh ke aras. Allah dekat dengan kita. Makanya setiap aktivitas kita pasti diketahui oleh Allah. Setiap gerak-gerik kita pasti diketahui oleh Allah. Setiap perasaan kita pasti diketahui oleh Allah, karena Allah sangat dekat. Dari mana Ustadz mengetahui Allah sangat dekat? Dari Al-Quran. Jangan ditakwil. Allah dekat. Sebagaimana Allah di aras, jangan ditakwil. Sebagaimana Allah di langit, jangan ditakwil. Sebagaimana Allah di Sidratul Muntaha, jangan ditakwil. Kadang-kadang ada orang yang aneh, ingin mempertahankan pendapatnya, yang satu boleh ditetapkan, yang satu ditakwil semaunya. Ini adalah kabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus mengimaninya. Allah sangat dekat dengan kita. Dekatnya Allah sampai mana? Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Qaf. Di surat Qaf Allah menyebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan saya lebih dekat daripada urat leher. Tapi jangan dibayangkan, jangan ditepuk. Itulah Allah menegaskan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia berada dimanapun kalian berada. Kalau begitu Allah banyak dong Ustaz. Bukan begitu pemahamannya. Allah maha besar dimanapun kita berada, ketemu dengan Allah. Itu jawabannya. Allah maha besar dimanapun kita berada, ketemu dengan Allah. Saya nih Bu berdiri nih Bu, biar Ibu paham, ya. Ibu paham. Ini kepala. Katakanlah ini Sidratul Muntaha. Ya. Ini arsy. Ini langit sampai 7 sab. Di sini bumi. Di bawah neraka jahanam. Saya bertanya kepada ibu-ibu, semut dengan saya lebih besaran mana? Lebih besaran mana, Bu? Ada yang bilang lebih besaran semut? Semut dengan saya? Ketika semut ada di kaki saya, ketemu dengan saya enggak? Ketemu dengan saya enggak? Ya ketemu. Ketemunya di kaki. Ketika semut di pusar saya, ketemu dengan saya enggak? Ketika semut di dada saya, ketemu dengan saya enggak? Ketika semut di atas kepala saya, ketemu dengan saya enggak? Itu menunjukkan Allah maha besar. Allah lebih besar daripada langit dan isinya. Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Itulah makna yang ibu ucapkan setiap ibu sholat. Allahu Akbar. Dimanapun ibu, di ujung dunia, di dasar dunia, di atas langit, ibu akan ketemu dengan Allah. Ketika ibu bersujud, maka itu adalah saat di mana ibu dekat dengan Allah. Dari mana Ustaz? Dari hadis sahih. Di mana Rasulullah bersabda, sedekat-dekat hamba adalah saat dia sujud. Tapi saya nggak bisa melihat Allah, Ustaz. Memang tidak bisa dan Allah tidak akan bisa dilihat kecuali nanti di surga. Tapi kita merasakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya nggak ibu-ibu?
Kita merasakan apa yang diberikan oleh Allah kepada Allah. Itulah pandangan hati kita. Ketika ibu bisa bernafas, ibu ingat Allah. Hakikatnya melihat Allah. Itulah pandangan hati kita. Nah, ini ibu dicoba nih ibu. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Karena ada kisah nih. Saya nggak mau ke masjid. Di masjid berisik orangnya. Kalau kita konsentrasi satu gelas, otomatis gelas nggak akan, air nggak akan tumpah. Ibu konsentrasi saja dalam dalam ceramah saya ini diuji nih ibu, ya. Lebih berat saya sebenarnya, harus ngomongnya harus ngotot. Dimanapun ibu ada, ibu ketemu dengan Allah. Itulah ditegaskan oleh Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kalian berada, kalian ketemu dengan Allah. Bukannya Allah itu banyak, tapi Allah maha besar. Dimanapun kita berada, kita ketemu dengan Allah. Kita salat menghadap kepada Allah. Kita sujud dekat dengan Allah. Kita di langit ketemu dengan Allah. Kita di aras ketemu dengan Allah. Kita di Sidratul Muntaha ketemu dengan Allah. Bahkan ada orang yang ditakdirkan di neraka jahanam akan ketemu dengan Allah. Maka di dalam hadis sahih, orang yang di neraka jahanam itu akan diinjak oleh telapak kaki Allah. Tapi kita nggak usah membayangkan. Nggak usah membayangkan, oh Allah itu bertelapak kaki, Allah nggak usah membayangkan, diyakini saja. Maksudnya apa? Dihinakan oleh Allah dan ketemu dengan Allah di neraka jahanam. Tapi dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tidak membutuhkan tempat, tetapi tempat semuanya dinaungin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu lihat di dalam surah An-Nisa ayat 136. Wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Adanya Allah meliputi segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. Semua dalam genggaman Allah. Dimanapun kita berada, ketemu dengan Allah. Jadi ibu sekarang itu udah ketemu dengan Allah. Cuma karena banyak dosa kita, maka kita tidak bisa melihat Allah. Karena Allah adalah zat yang bersih, zat yang suci. Allah itu suci bu. Makanya nggak akan bisa ketemu kepada Allah kecuali orang-orang yang suci. Mau masuk surga ketemu dengan Allah harus dicuci dulu di neraka kalau banyak dosanya. Tergantung. Kan begitu bu. Jadi neraka itu tempat penyucian. Nah bagaimana kalau kotor sudah arang Ustaz? Nah, itu orang-orang kafir akan dilanggengkan oleh Allah di dalam neraka. Faham ya bu ya? Allah dekat dengan kita. Allah istawa di atas aras. Allah ada di langit. Allah ada di hadapan kita. Dimanapun kita berada, kita ketemu dengan Allah. Ini menunjukkan Allah maha besar. Takbir, Allahu Akbar. Allah maha besar. Dimanapun kita berada, kita ketemu dengan Allah. Bukan Allah itu banyak, tapi Allah maha besar. Tadi ilustrasinya sederhana tadi itu bu. Dimanapun semut nempel ke saya, ketemu dengan saya. Karena semut kecil, kita kecil. Gitu. Gitu ya bu ya. Paham bu ya? Jadi Allahu Akbar. Akhirnya kita ma'rifatullah. Allahu Akbar. Yang kita tuju adalah zat yang maha besar. Itu namanya ma'rifatullah. Mengenal Allah. Saya kira itu ya bu ya. Pengajian pada saat tadi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau semuanya ada pertanyaan, saya persilahkan.